Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 20 kitab Sulukul Abdi ila Ma'rifatillahi ta'ala. Syahdan, jika sulit bagi murid, orang yang menghendaki akhirat, muridul akhirah, berkawal atau berkawan dengan orang saleh, maka lazimi hadir di majelis-majelis yang berberkah. Maratibul mu'minin salasatun. Martabat orang beriman itu ada 3 martabat. Yang pertama ada namanya al-ashab. Yang kedua al-ahbab. Yang ketiga al-ikhwan. Dalilnya ada riwayat hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi ujar Abu Hurairah, Nabi pernah dengan sahabat ziarah ke suatu makbarah, suatu kubur. Nabi kita memberi salam kepada ahlul kubur. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat, ujar Nabi, aku kepingin melihat, aku kepingin berjumpa kepada saudaraku. Jadi ujar sahabat, wahai Rasulullah, apakah kami ini kada saudara pian? Atau riwayat lain, apakah kami ini kada kekasih pian? Ujar Nabi, antum ashabi, kami sahabat-sahabatku. Nah, saudaraku itu atau kekasihku itu adalah orang yang kada pernah melihat aku, cuma inya beriman kepadaku, inya cinta lawan aku Nabi. Nah di sini Nabi bukan menafikan mahabbahnya sahabat. Hadis di sini bukan Nabi menafikan ikhwah, persaudaraan sahabat. Cuma Nabi kita menyebut antum ashabi. Nah berarti dalil ashab itu paling tinggi martabat daripada mahabbah wal ikhwah. Itu paling tinggi. Karena sahabat Nabi itu seberataan cinta lawan Nabi. Sahabat Nabi itu seberataan orang beriman, punya beriman pasti saudara Nabi. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah jadi ada namanya al-ashab, sahabat. Nah summal ikhwan, summal ahbab, kemudian kekasih-kekasih, summal ikhwan, kemudian saudara-saudara seiman. Adenta. Nah jadi mun kita kadakawa bergaul dengan orang saleh, bersahabat kepada orang saleh, maka lazimi hadir di majelis-majelis yang berberkah. Kita kada sejaman dengan Imam Ghazali duduk di majelis di situ yang dibacakan kitab-kitab Imam Ghazali. Kita kada sejaman lawan Habib Abdullah Al-Haddad duduk di majelis yang di sana dibacakan karangan-karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Kita kada kawa jadi ashab, jadi ahbab. Kada kawa jadi ahbab, jadi ikhwan. Jadi ikhwan.
Nah, jadi ada martabat yang paling tinggi namanya al-ashaf, summal ahbab, summal ikhwan. Nah, kita lihat contohnya. Seperti majelis, seperti masjid untuk sholat berjamaah. Nah, hadir ke masjid untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Ini termasuk sohbah bisalihin. Kita kadakawa khidmah, kadakawa berkhadam, berangai hadir di majelis orang saleh atau di masjid sembahyang berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, berkumpul-kumpul di situ, ada imam, di situ ada makmum, di situ ada orang beriman, di situ ada orang alim. Ada ulun lihat di dalam kitab Irsadul Zawzain atau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada perkataan Sufyan Ats-Tsauri sama ini. Ujar Sufyan Ats-Tsauri, balagana, sampai kepada kami, sampai akan kami. Apa yang sampai? Riwayat annallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ahli baitin yaquluna fi jamaatin, bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat Allah Ta'ala yusalluna, bersalawat mereka. Kalau Allah bersalawat maknanya memberi rahmat. Kalau malaikat bersalawat maknanya memintakan ampun. Nah, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Punya malaikat berdoa sama itu kabul, karena malaikat muntungnya kada pernah berdusta. Ya kan? Mereka selalu ibadah kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Lawan siapa? Allah dan malaikat bersalawat ala ahli baitin, atas ahlul bait, satu rumah, penduduk di rumah, penghuni rumah. Ada abah, ada mama, ada anak, ada cucu, ada kai, ada nini umpama. Nang apa gawian mereka? Yaquluna fi jamaatin, yang makan mereka baik sarapan pagi, baik makan siang atau makan malam atau makan sore, fi jamaatin, makannya beimbai. Nah, ulun imbah mendengar ini kehimungan, karena ulun alhamdulillah di rumah tuh beimbai makan. Adab hulu sungai, arwah abah, arwah mama, arwah kai dintu juga. Dinta. Nya ada di antara orang itu makan asing-asing. Dinta. Apalagi nasi dah masak di kosmos, iwak dah masak di tutudung, masing-masing. Ada nang masing-masing mangawat bawa ke kamar masing-masing. Dinta. Ulun senang makan tuh beimbai. Alaikum bil jamaah. Nah, jadi orang yang makan beimbai lawan anak, lawan bini, beimbai, Allah malaikat bersalawat kepada orang yang makan di rumah tuh beimbai. Beimbai. Jadi nang hadir di sini nang mana-mana asing mulai subuh nih beimbai. Guru kami puasa Senin, kaina bahasa. Jadi beimbai. Beimbai. Apalagi beimbai sembahyang berjamaah. Ini makan beimbai, innallaha atau annallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ahli baitin yaquluna fi jamaatin. Nang makan tuh beimbai, kan makannya beimbai, malaikat memintakan ampun lawan kita. Makan tak? Ini belum sembahyang berjamaah, belum di majelis ilmu sama ini, belum
membaca maulid al-habsi, maulid ad-dibai, atau maulid yang lainnya berjamaah belum. Makan beimbai, Allah malaikat bersalawat kepada mereka. Ada hadis lain riwayat Umar menguati nang ini, sekalipun ini dari Sufyan Ats-Tsauri. Ada riwayat an Umar radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Sayyidina Umar bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, kulu jami'an, makanlah kalian berjamaah. Jangan kalian makan asing-asing, saurangan-saurangan. Karena keberkahan makan, karena keberkahan hidup, karena keberkahan keluarga, karena keberkahan makanan itu ma'al jamaah. Apabila kita makan tuh beimbai. Nah jadi ini luar biasa jamaah ini luar biasa. Nang nyata dulu jar orang harmonis, harum lagi manis, jangan haur-haur menangis. Nah dia tak kasih sayang di rumah, lawan nyaman memadahi anak tapi imbai makan tak. Nah bujur-bujur sekolah lah. Dia tak punya sembayang berjamaah ngalih memadahi kan sembayang. Kalau makan nyaman memadahi anak. Bahari itu arwah abah kah, arwah mama kah, sidin yang paling nyaman memadahi kami ini ketika makan. Karena makan beimbai. Makan beimbai itu tak nyaman memadahi. Itu tak. Memberi nasihat. Lain bamamai lain. Punya bamamai bisa ada makan nasihat. Sangkal. Nah jadi ini hanya makan berjamaah. Hanya makan berjamaah. Atau majelis taklim, majelis ilmu. Bakhadam sudah kadakawa sudah khidmah. Maurak tikar, maurak terpal. Ya kah? 4 bahasa sapu, 4 bakhadam kadakawa. Barangkai 4 duduk bededangar barang. Bededangar. Apa penyesalan orang di dalam neraka adalah waktu hidup kada bededangar. Lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami di dunia, cuma kalimatnya lau harful imtina, dah di dalam neraka sa'ir, lalu timbul angan-angan jaka bahari kami di dunia mau bededengar sami'a yasma'u nasma'u lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami di dunia mau berdengar, mau hadir ke majelis ilmu, dan mau memikirkan, memaham-maham apa yang disampaikan Quran, disampaikan hadis, disampaikan guru, jawabnya lau makun nabi ashabis sa'ir. Niscaya kami kada masuk neraka sa'ir. Jadi masuk neraka sa'ir ini gara-gara kada bada dengar. Aja mudahan hadir ketujuh ke majelis ilmu, amin. Amalan-amalan sama ini nah, mudahan istiqomah sampai ke mati. Mudahan sehat panjang umur sabadataan. Kaina haji dulu mati. Mudahan lawas mengaji-ngaji sama ini. Bahari-bahari dunia jadi kapong. Dunia jadi tuntut. Apalagi dah pensiun juga. Anak kawinan juga sudah. Nang apanya lagi? Pada majelis ilmu lagi dituguli. Ya kah? Nah, dia tetap hadir ke majelis ilmu. Atau majelis zikrillah. Majelis zikrullah. Majelis zikrullah itu termasuk majelis salawat. Karena Habib Abdullah Al-Haddad
menyebutkan salawat, wirid salawat itu di dalam wirid zikir. Di dalam risalah Muawwanah ada wirid baca Quran, ada wirid sembahyang, ada wirid qiraatul kutub, wirid ilmu, ada wirid azkar, zikir-zikir. Nah, termasuk di dalam zikir itu adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bersalawat tuh pasti mengingat Allah. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ada Allahnya, Allahumma ada Allahummanya. Munya kita zikir bisa tertinggal salawat. Kalau kita salawat di dalamnya ada zikir. Itulah keistimewaan salawat. Cuma masing-masing ada hiksirnya, ada ajrunnya, ada fadilahnya, ada fadilahnya. Hadir di majelis salawat, saurangan kada baca ya Allah burdahannya, maulid al-habsinya, ya kan, ad-dibainya, dalail khairatnya, umpat duduk dihadir di situ. Atau ziarah ke rumah orang alim, berarti sidin hidup, termasuk kubur-kubur mereka. Munya sidin meninggal, ziarahi kuburnya, ziarahi kuburnya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, di dalam syarahnya sana ada riwayat hadis, riwayatnya sama ini, al barakatu ma'a aqabirikum ay syuyukhikum. Bermula keberkahan itu beserta akabirikum, tokoh-tokoh kalian, pembesar-pembesar kalian, akabir kalian. Siapa akabir? Ay syuyukhikum, yakni adalah syekh-syekh kalian, adalah guru-guru kalian, orang-orang alim-alim kalian. Ambil berkah ilmunya, ambil berkah doanya, ambil berkah wiridnya, ambil berkah. Jadi al berkah ma'a akabirikum. Denta. Baik sidin masih hidup atau sidin dah meninggal. Punya sudah meninggal, ziarahi kuburnya, ziarahi kuburnya. Ini sohbah juga ngerennya, sohbah. Waktu hidup terkadang kita ngalih mailangi sidin, apalagi rumah sidin berigol, ya kan? Nah sidin meninggal, nyaman mailangi kubur sidin. Kita tak nyaman mailangi kubur. Kita yakin orang-orang saleh, orang-orang wali itu mereka tuh hidup, ya kan? Kayak orang mati syahid. Dinta. Mudahan kita ziarah ke makam Nabi kita Muhammad, mudahan kita ziarah ke Baqi, mudahan kita ziarah ke Ma'la. Di sana kubur-kubur sahabat Nabi, istri-istri Nabi, ya kan? Anak cucu Nabi, orang-orang salih di sana. Dinta. Menziarahi Kuitan aja nah, itu berkahnya luar biasa. Ada di hulu sungai itu ulun lihat, di hulu sungai ulun lihat sidin tuh rajaki sidin, usaha sidin, nah rajaki sidin naik berkah. Di samping sidin tuh pemurah, di samping sidin tuh kada pemalar, ulun tiring sidin tuh setiap Jumat kada ziarah ke kubur Kuitan, kada ziarah ke kubur Kuitan, kan? Kada ziarah ke kubur Kuitan. Nah ini pang untungnya adalah orang nang di kampung, tinggal di kampung di situ ada kubur Kuitan.
Kalau kita jauh, ulun setengah sebulan sekali ada majelis setengah bulan malam Jumat. Jadi ulun setiap Kamis setengah bulan sekali biasanya ke Amuntai. Jadi ada majelis di malam Jumat. Ulun bawai pundukan ulun sebuah bis. Kemana? Ke kubur abah ulun, ke kubur mama ulun. Barangai mah himung isiden nukar kambang di Martapura. Gitu tak. Jadi mah himungi kuitan. Gitu. Ini jar orang yang ziarah ke kubur itu orang ahlul kubur itu jar makruf kenal lawan orang yang menziarahinya. Makruf tak? Kita belajar sabilul iddikar wal iktibar. Susunan Habib Abdullah Al-Haddad. Di situ ada masalah ziarah kubur. Indah. Kita jangan ranggang. Jangan ranggang tuh ranggang bang. Ziarahi kubur kuitan. Bilal bin Rabah setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin rasa kada mampu lagi ajan di Madinah. Disuruh orang ajan dahakon sidin. Aku adalah muazzinnya Nabi Muhammad, bukan muazzin Abu Bakar, bukan muazzinnya Umar. Lalu sidin keluar pada Madinah, di mana tinggal di Syam. Lawas sidin meninggalkan Madinah, bermimpi sidin ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad, Bilal, ranggangnya pang ikam lawan aku. Dadakah ikam hendak mailangi aku? Bermimpi nih. Iya nang sidin tuh tak ilan bangun tuh. Lalu sidin musafir dari Syam ke Madinah, ziarah ke kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh niatan hati, mudahan umrah haji berataan, mudahan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad. Nang nyata dulu ziarahi kuitan kita, ziarahi peguruan kita. Yaumul Jumat, yaumuz ziarah. Hari Jumat, hari ziarah. Malamnya kah? Siangnya kah? Ziarah. Kalau di pondok pesantren itu setiap pagi Jumat itu ziarah. Anak-anak santri itu begilirnya. Ini cerdasnya orang-orang tua bahari. Lah, orang-orang tua bahari itu pintar. Sama itu adat yang menjadi ibadat. Nah, jadi sekali lagi di antara keberkahan hidup, keberkahan harta, keberkahan ilmu, ziarahi orang tua, ziarahi peguruan orang alim. Orang alim ziarahi, baik sidin hidup atau sidin sudah mati. Sudah mati. Ada menakib Tuan Guru Muhammad Ramli, kuitannya Abah Mahpus Amin, kuitannya Guru Zuhdi yang tangga ibadah kita baca Kamis, subuh Kamis. Ya kah? Kuitannya Guru Asnawi, Guru Zuhdi, Guru Asnawi, Guru Mahpus Amin, Guru Aziz, Abdul Aziz. Alim-alim anak sidin tak. Jadi Tuan Guru Muhammad Ramli itu jar punya hari raya nggih ima Idul Fitri atau Idul Adha itu sidin bejukung ke mana ziarah ke peguruan sidin di mana di negara. Di negara. Karena jauh ya paling kurang setahun sekali. Dinta. Jadi ada ziarah ke orang alim, apalagi orang alim tuh peguruan seorang. Nah, itu peguruan seorang. Atau lazimi membaca karangan-karangan mereka.
termasuk manakib-manakib mereka. Baca manakib orang wali, ya kah? Itu manakib Siti Khadijah, manakib Syekh Seman, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan manakib-manakib nang lainnya. Ya kah? Madhus syuyuh min a'dhamil qurbat, memuji peguruan itu termasuk ganal ibadah. Nang nyata dulu menanamkan mahabbah, menanamkan cinta. Jadi cinta itu perlu juga diperbaharui. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jangan artis saja nang didengar hari-hari. Hari-hari dibaca tak. Halo selebritis, silit, ispagensa. Nang apa lagi tetap menakib-menakibnya jar. Kisahnya gitu. Lalu kita fans kita artis, idola kita artis, idola kita pemain bola, idola kita pemain sinetron, idola kita mereka itu belum tentu memberi syafaat kita di negeri akhirat. Cintai orang yang menolongi kita di akhirat. Cintai orang yang menolongi kita di padang mahsyar. Cintai orang yang menolongi kita di siratal mustaqim. Siapa mereka? Nabi kita Muhammad, orang-orang saleh, orang-orang wali, orang-orang alim. Mereka lah yang memberi syafaat kaina. Bukan dilarang fan lawan artis, silahkan. Cuma jangan kada mengidolakan orang saleh. Bahkan mengidolakan Nabi itu lebih diutamakan daripada nang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak sempurna iman seseorang kecuali sempurna iman seseorang aku je Nabi Muhammad lebih dicintainya daripada nang lain. Nah ini nih kita nih kehilangan mahabbah, kehilangan cinta. Hidupkan manakib. Di Martapura ini ada guru yang luar biasa, ketujuh membaca manakib, yakni Guru Munawar Kampung Melayu. Beliau itu ahlil manakib, majelis manakib. Mudahan sidin sehat panjang umur, amin ya Allah. Nah, jadi bagus banget membaca manakib orang saleh itu supaya tertanam mahabbah dengan cinta kena menuruti apa pandir sidin, dengan cinta kawa mutaba'ah lawan sidin, ya kah? Jadi mahabbah, ahbab, ashab, al-ashab, summal ahbab, summal ikhwan. Itulah maratibul mukminin, martabat orang yang beruntung. Jangan jadi orang yang keempat. Siapa orang yang keempat? Al-matrudin, orang yang diusir. Manhum al-matrudun, siapa orang yang tardun, matrudun yang diusir? Hum ashabul bidai wa ashabul hawa. Mereka orang-orang yang ahlul bid'ah, rawafid, rafidah, ya kah? Khawarid, orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Atau ashabul hawa, orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya, orang yang maksiat, meninggalkan ibadah. Mereka itu ashabul hawa, orang yang mempunyai hawa nafsu. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Itu namanya matrudin. Jadilah ashab. Kadakawa ashab jadilah ahbab, muhibbin, pencinta. Kadakawa kita ahbab jadilah ikhwan, orang yang beriman, orang yang percaya barang. Jangan pembenci. Matrudin itu pembenci, kada senang. Naujubillah jadi orang yang keempat, celaka orang yang keempat. Ashab sudah kada, ahbab sudah kada,
ikhwan sudah kada, jangan jadi matrudin, orang yang terusir. Matrudin namanya. Beruntung jadi sahabat Nabi, beruntung orang yang mencintai Nabi, beruntung orang yang beriman lawan Nabi. Celaka orang yang mengubah syariat Nabi, kada melaksanakan perintah Nabi, mereka itu matrudin. Nah kemudian sambungannya, berkata ulama, haitsu hallu halatil barakah, artinya di mana mereka berada, orang salih berada, di situ turun berkah. Untung Madinah, ya Thaibah, ya Thaibah. Mengapa Madinah itu disebut Thaibah? Karena di Madinah ada Nabi Muhammad yang bengalar At-Thayyib. Mengapa Madinah itu disebut Madinatul Munawwarah? Madinah yang diberi nur, Madinah yang diberi cahaya. Karena di Madinah itu ada Nabi Muhammad yang bengaran Al-Munawwir. Ketika satu tempat di situ ada Al-Munawwir, maka tempat itu disebut munawwar. Ketika di tempat itu ada Thayyib, orang yang baik, maka tempat itu disebut Thayyibah. Haitsu hallu halatil barakah. Ketika kita ziarah ke Madinah, ya kan? Kita menangis, kita giftah, kita bahiri lawan tanah Madinah. Kan kita ini tanah juga Allah. Kan Nabi Adam kan dari tanah. Kalau Nabi Adam dari tanah, berarti anak cucunya pun dari tanah. Guru, kita dari nutfah, dari air mani. Boleh. Air mani itu datang dari mana? Datang dari sari pati makanan. Sari pati makanan, tumbuh-tumbuhan, tumbuh di mana? Benih tumbuh di mana? Jagung tumbuh di mana? Tumbuh di tanah. Berarti sekalipun air mani dari makanan, makanan dari tanah, berarti air mani pun asalnya tanah. Nabi Adam dah tanah, berarti dah kita tanah. Kita ini tanah. Kada percaya, coba gusok begamat di bawah gulo nih, timbul tanah. Jadi kita ini tanah, berarti kita tanah. Madinah tanah. Madinah beruntung, di situ mengandung jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dulu Nabi Muhammad dakwah, Nabi kita sembahyang, Nabi kita berjalan, Nabi kita dakwah. Pertanyaan satu, mudah-mudahan di hati kita ada Nabi Muhammad. Mudahan di hati kita terkubur Nabi kita Muhammad. Mudahan di badan kita mutabaah Nabi kita Muhammad. Mudahan di bibir kita salawat kepada Nabi Muhammad. Menangis kita ketika di Madinah. Mengapa jadi menangis? Sebuting bahiri lawan Madinah. Madinah pian tanah, sebagaimana ulun pun asalnya tanah. Cuma ikam beruntung Madinah karena mengandung jasadnya Nabi kita Muhammad. Sekarang ada tugas bulik dari ziarah ke makam Nabi Muhammad. Apa tugasnya? Mudahan di hati kita cinta Nabi Muhammad. Mudahan Nabi Muhammad ada di hati kita. Nangis kita di Madinah. Nangis kita di Madinah. Sambil di dalam bis sambil menangis. Kita. Mudahan ziarah sewarataan. Amin. Amin. Atau lazimi hudur hati engkau kepada
akan bahwasanya engkau bersama guru engkau atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut muraqabatus syekh namanya. Kadakawa awak hadir, hati barang hadir. Kadakawa awak sohbah, hati barang sohbah. Kadakawa mata memandang, basar, basirah barang memandang. Namanya musyahadah, namanya muraqabah, musyahadus syekh, muraqabatus syekh. Ada di antara orang saleh ma'amalakan muraqabatus syekh, selalu nang dipandang gurunya, atau inya rasa dipandang gurunya. Kalau dipandang gurunya namanya musyahadah, kalau memandang guru namanya muraqabah. Makam melihat musyahadah, makam picak, makam buta muraqabah. Nang kayak duduk-duduk nih nah, rasa dicangangi oleh guru. Siapa guru kita? Tuh nang gambarnya nang behembur tuh di warung-warung ada. Ya kah? Abah guru sekumpul kadang alih kada. Rasa dipandang si dia, rasa dicangangi sih. Kita gin nyaman juga musyahadah, rupa si dia tahu kita. Bulang-bulangnya, kacamata-kacamatanya. Anita sambil ketujuh membaca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mudahan kau mengamalkan bulik ini nah. Rasa dipandang guru, rancak-rancak tuh lazimi itu rancak-rancak. Arah timbul tinggalam. Munya timbul kada ingat tak? Munya tinggalam ingat pulang. Nya rancakan timbul tinggalam ujung-ujungnya tinggalam Banu ingat, banu kada. Munya rancak, insyaallah ingat jaga nak. Ingat tak? Dimahiri tak? Mahiri. Ini berkat muntong besalawat, hati muraqabah lawan peguruan, insya Allah dimudahkan karena bermimpi lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi. Dan mimpinya tuh taraki. Bermimpi Nabi itu kada situ sini. Anu bermimpi guru ini dulu. Karena bermimpi guru ini. Ini guru ini tertinggi makamnya nek. Karena tak mimpi pulang guru ini nah. Nah sampai bermimpi abah guru sekumpul. Karena malam pabila bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkat mengamalkan muntong salawat, hati muraqabatus syekh. Sama itu. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya pada bab suatu yang patut diingat di waktu sholat, ini membantu khusyuk, yaitu hadirkan di dalam hati kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku usolli, hal keadaan aku sembahyang. Maksudnya kita melihat halnya Nabi, akwalnya Nabi, ya kah? Af'alnya Nabi di dalam gawian kita, ahwal kita, af'al kita. Allahu Akbar. Muntung mengata Allahu Akbar itu adalah takbirnya Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang berdahulu mengata Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya kah? Allah mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu sunnah. Sunnah di dalam 4 tempat. Takbiratul ihram, hendak rukuk, bangkit daripada tasyahud awal. Sisanya jangan mengangkat tangan. Jadi kita takbiratul ihram Allahu Akbar.
Sallu kama raaitumuni usalli. Muntung Allahu Akbar, tangan mengangkat, hati berniat, ahwal kaya Nabi, af'al kaya Nabi, akwal kaya Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli. Belajar sama itu, belajar sama itu. Dan berkata Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ujar Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada orang-orang soleh, orang-orang wali. Di antara kitab yang ketujuh di Mutalahani Sidin, satu Ihya Ulumuddin, yang kedua susunan Habib Abdullah Al-Haddad, ini Al-Ghazali As-Sani. Jadi Imam Ghazali kitab Ihya-nya kah atau kitab-kitab yang lain. Kemudian ada lagi yang senang dibaca-baca orang soleh, susunan Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini tasawufnya tasawuf riyadhah, bukan tasawuf falsafah. Ini tasawufnya tasawuf amal, tasawuf tawadhu. Ini bagus dibacai. Kitab Imam Ghazali, kitab Habib Abdullah Al-Haddad, kitab Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini kawan. Ini kawan. Seandainya awak dah garing, dah uyuh, dak kawal lagi hadir ke majelis ilmu, di rumah aja bacai kitab-kitab orang soleh, ya kah? Mudahan anak cucu alim-alim, pian kada bisa membaca, pian kada tahu piil pail, mudahan anak pian cucu pian tahu piil pail, suruh inya membaca di rumah pian. Sama itu. Sama itu. Jadi pian menyabisi anak sekolah pesantren, pian diisi cucu sekolah pesantren. Jadiakan malam Jumat, jadiakan malam apakah, kumpulan seberataan, anak seberataan, suruh anak cucu pian yang berilmu tuh baca kitab. Biar nang tuntung baca burdah, ya kah? Suruh toh baca toh kitab anu fikih, tauhid, tasawuf toh. Itu tak. Nah, jadi kai bakursi ruda di rumah mendengari. Dinta. Mudahan anak cucu berilmu, amin. Hendaklah menghayalkan murid akan gurunya di hadapannya, ialah adab yang bagus bagi seorang murid. Apalagi murid itu hurufnya 4, mim, ra, ya, dal. Nah, coba kita lihat. Mim, mahabbah, cinta. Inya punya sudah cinta, sudah mahabbah. Ra, ru'yah, ru'yah. Nang kaya julak liha, Zulaiha cinta kepada Yusuf. Di piring ada Yusuf, di makanan ada Yusuf, di cangkir ada Yusuf. Punya Yusuf pang. Orang mau lawan Yusuf, mau makan teringat padamu, mau tidur ku ingat padamu, oh kekasihku. Lagu Ipi Tamala. Nang belah dua dagunya si dengan mungkin kada salah juga. Mim, mahabbah. Ra, ru'yah. Inya punya sudah ru'yah, ya, yakin. Kalau di telinga bisa aja kada yakin. Punya sudah cangang, sudah memandang, yakin. Dal, murid. Dal, dawam. Dawamul mahabbah, dawamul ru'yah, dawamul yakin. Tak ada iktirat lawan guru. Itulah arti seorang murid. Atau lazimi hati menghadap Allah dengan ma'allah dalam hati, atau billah, atau lillah, pada diamnya engkau, berbuatnya engkau, berkata-katanya engkau. Mudahan kita ditolongi sohbah, amin ya Allah. Kada kawa sohbah dengan Allah, sohbah orang saleh. Kada kawa badan sohbah orang saleh, mudahan hati sohbah lawan orang saleh. Kemudian yang kelima, mujahadah selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah. Mudahan seberataan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa firlana ma madha ya wasi'al.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.